warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Ajril, silakan pimpin doanya. Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Lihat sebelah kanan kiri kalian atau di bawah meja ada sampah. Kalau ada sampah, buang ke tempatnya ya. Kalau sudah seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk menambah semangat pembelajaran pada pagi ini, seperti biasa kita semangat. Iya, gambar apa? Es batu. Terus di dalam gelas apa pintar? Pertanyaannya, jika es batu didiamkan di dalam gelas, apa yang terjadi? Ya, mencair. Ini sudah pada pintar semua atau sudah pada ingat untuk materi sebelumnya ya. Selanjutnya, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Gambar apa itu? Ya, kopi panas. Pasti pernah kan bikin kopi atau teh panas? Jika diaduk terus-menerus, apa yang terjadi? Iya, sendoknya panas. Terus untuk memastikan jawaban yang lebih tepatnya, hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Jadi judulnya di sini perpindahan kalor ya. Untuk tujuan pembelajaran, ini perlu diperhatikan ya, yang akan kita capai. Yang pertama itu melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menganalisis atau dapat mengaitkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Terus yang kedua, kalian dapat menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan cermat. Ini ada 3 penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama, seperti biasa, pengetahuannya dalam bentuk kuisis, tapi soalnya pilihan ganda. Terus yang kedua, penilaian sikap, itu lembar observasi. Nanti pada saat kalian berkelompok akan Ibu nilai, sikapnya cermat ya, tepat waktu. Nanti itu Ibu nilai juga. Terus yang terakhir, penilaian keterampilan. Pada saat kalian melakukan percobaan tuh ada penilaian keterampilannya. Ini nanti yang akan Ibu nilai itu adalah kemampuan berpikir kritis. Jadi nanti LKPD-nya per individu. Untuk manfaat pada pembelajaran hari ini, kalian dapat mengetahui penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjemur pakaian di terik matahari. Jadi terjadinya angin laut dan angin darat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, seperti biasa kita lanjut ke pretest. Dalam waktu 5 menit, siapkan HP-nya, bergabung. Tadi sudah pretest. Dari hasil tadi ketahuan, indikator masih 2 yang masih belum selesai atau tuntas. Mengaitkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini kita akan mempelajari tentang materi perpindahan kalor. Jadi silahkan kalian saksikan videonya ya. Amati. Terus identifikasi masalah di buku masing-masing ya. Tulis. Nanti baru salin di LKPD-nya nanti per individu ya. Silakan simak videonya. Ibu mulai ya. Misal knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan, jawabannya sedang dibakar dan dibakar ujungnya nanti yang pangkal yang kita pegang itu sedikit panas. Ada lagi contohnya misal knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Terus nanti dibikin rumusan masalahnya ya, buat pertanyaan. Tapi berdasarkan identifikasi sama tujuan pembelajaran tadi. Yang mana yang benarnya, rumusan masalahnya terkait dengan tujuan pembelajaran. Berarti ada berapa macam? 3.
Jadi, yang pertama, bagaimana kalian menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi? Itu dijawab nanti di rumusan hipotesisnya. Dan untuk menulis rumusan masalah sama hipotesisnya di LKPD masing-masing ya, nanti Ibu bagi. Sebelumnya, silakan kalian duduk sesuai kelompoknya ya. Hati-hati dalam menggunakan alat dan bahan ya. Jangan sampai kena tangan, kena anggota tubuh lainnya. Apa? Ih, panas ya. Gerong pakai kacang ih. Kon. Jangan tadi di sini. Sendok lontong. Jangan saling konduk. Ada bagi tugasnya supaya ada yang bekerja. Siapa yang sedih? Ini 15 menit yang menganalisis dari buku LKS. Analisis data 15 menit. Perhatikan teman yang presentasi dari kelompok 1. Sementara 1. Karena sendok yang terkena api. 2. Tangan dekat api dari. Pertanyaan, ada yang pertanyaan dari kelompok lain? Pertanyaan, tanggapan atau masukan dari kelompok lain? Bagaimana menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konvensi, dan radiasi? Di atas api lebih panas karena yang terjadi bukan radiasi melainkan konveksi, jadi pancuran kalor saja. Bisa diterima? Udara. 1. Ujung sendok yang kamu pegang terasa panas karena terjadi perpindahan panas secara konduksi. Dari ujung sendok yang bersentuhan dengan panas seperti air mendidih. 2. Saat air mendidih, terdapat perpindahan panas secara konveksi. Jika air di bawah sudah panas, maka massa air tersebut ringan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Pakaian menjadi kering dijemur di bawah terik matahari. Yang kamu pegang terasa panas karena terjadi perpindahan panas secara konveksi dan ujung sendoknya yang bersentuhan dengan benda panas seperti air mendidih. Di kelompok lain? Pemantapan peristiwa konduksi, konveksi, atau radiasi. Silakan diberi tanggapan. Diterima jawaban dari kelompok 3 bisa ya. Dari kelompok lain? Bagaimana menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konvensi, dan radiasi? Kan beri tanggapan. Tangan untuk kelompok. Sendok menjadi panas setelah lama diletakkan pada gelas yang berisi teh panas. Hal tersebut menunjukkan cara perpindahan kalor yang dinamakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan maju satu orang. Perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor yang disertai partikel zatnya.
sementara radiasi tidak memiliki zat perantara. Iya. dapat Silakan. menyimpulkan perpindahan kalau secara konduksi, konveksi, dan radiasi adalah proses perpindahan kalau tanpa disertai perpindahan bagian jetnya. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui jet penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian jet itu. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa menggunakan jet perantara. Ya, tepuk tangan untuk Arahim. Oh ya, berikan aplaus untuk kalian semua karena telah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik. Tepuk tangan. Itu dia tanpa melalui partikel atau molekul jetnya. Kalau konveksi, dia disertai molekul atau partikel jetnya. Yang terakhir, perpindahan kalor tanpa melalui jet perantara atau di ruangan hampa. Contohnya apa? Ya, panah matahari, terus api unggun. Lagi menjemur pakaian, terus menghangatkan telur. Kalau konveksi tadi contohnya apa? Angin darat, angin laut, terjadinya angin laut, angin darat. Terus apa lagi? Kacang tadi terjadi pergerakan naik turunnya. Kacang kedelai, kacang hijau, atau serbuk gergaji. Terus kalau konduksi yang mana contohnya? Sendok akan terasa panas kan? Terus panci akan terasa panas. Terus apa lagi? Iya, knalpot. Terus apa lagi? Selain itu, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Tadi ada dibahas tentang angin laut dan angin darat. Ini contoh dari perpindahan kalor secara apa? Iya, konveksi. Itu disertai molekul atau partikel jetnya. Nah, apa angin laut? Pada angin laut itu pada siang hari daratan terasa panas kan daripada di laut. Itu terjadi perpindahan dari apa? Dari laut menuju ke darat. Itu disebut dengan angin laut. Pokoknya yang panas itu nanti yang berpindah. Sudah? Terus angin darat. Angin darat ini kebalikannya. Pada malam hari daratan akan terasa lebih dingin daripada lautan. Jadi nanti akan terjadi gerakan udara dari darat menuju laut. Itu disebut dengan angin. Iya, angin darat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa menganalisis antara konduksi, konvensi, dan radiasi. Untuk Raisya. Jadi kesimpulannya dari kegiatan pembelajaran hari ini, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita langsung. Ini kesimpulannya sama ya. Kesimpulannya sama tadi sudah. Perpindahan kalor secara konduksi itu bisa dibaca perpindahan kalor tanpa disertai partikel atau molekul jetnya. Kalau konveksi tadi apa? Perpindahan kalor disertai partikel atau molekul jetnya. Terus yang terakhir, perpindahan kalor tanpa melalui jet perantara. Ya, ini adalah kesimpulannya dari pembelajaran hari ini. Saatnya kita post test. Siapkan HP. Di sini ada soal nomor berapa yang hampir semuanya benar, itu di soal nomor 2 sama nomor 4. Berarti indikatornya masih banyak salah di soal nomor 1. Berarti sisanya masih remedial. Kirim lagi ya linknya di grup WA ya. Buat yang tidak remedial, nanti ada soal penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau soal pengayaan. Sampai sini dulu ya. Soal quizzes ya, refleksinya. Jawab, cuma 3 menit aja waktunya. Ya, untuk materi selanjutnya nanti kalian pelajari tentang energi dan perubahannya. Nah, menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan pimpin doanya. Azril. Ya, terima kasih Ibu Hairi, sampai di sini salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.